String dalam pemrograman terdapat banyak kasus yang melibatkan pengguna. Kirim pada modul kali ini membahas tentang beberapa teknik penting yang berkaitan dengan string. Pertama, string tipe primitif dan string tipe objek. Ketika kita membuat variabel yang diisi dengan nilai bertipe string, maka variabel tersebut dikategorikan ke dalam string primitif. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Kita membuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Di sini kita ketik node, selanjutnya enter. Di sini var s1 sama dengan tanda petik JavaScript tanda petik titik koma, kita enter, hasilnya undefined. Melalui kode di layar, variabel x1 akan bertipe string yang berarti tipe primitif. Kita coba ketikkan s1, lalu kita enter, maka dia akan muncul JavaScript. Lanjut, kita ketikkan tipe of s1, kita enter, s1 in instance of string, kita enter, maka hasilnya false. String tipe objek dinyatakan dengan tipe string. Yang membuat string yang bertipe objek, gunakan kata kunci new seperti berikut: var s2 sama dengan new string buka kurung tanda petik JavaScript tanda petik tutup kurung titik koma, kita enter. Kali ini variabel s2 akan bertipe objek, yang berarti objek dari tipe string. Kita ketikkan s2, lalu kita enter, makanya hasilnya seperti di layar string tanda petik JavaScript. Kita lanjut, tipe of s2, kita enter, objek, selanjutnya s2 instance of string, kita enter, dan hasilnya true. JavaScript mengizinkan kita untuk memanggil properti atau metode dari tipe string melalui string primitif. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut. Kita berikan komentar. S1 merupakan string primitif. Enter, var s1
sama dengan tanda petik Java script tanda petik titik koma, kita enter. Terus kita berikan komentar lagi untuk memanggil metode. Metode to vercase percase buka kurung tutup kurung dari S1. Kita enter, kita ketikkan console.log buka kurung S1 dot to uppercase buka kurung tutup kurung titik koma, lalu enter. JavaScript undefined. Pada kode di layar, S1 merupakan string primitif, tapi dapat digunakan untuk memanggil metode to uppercase. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversikan variabel tersebut dari tipe primitif ke tipe objek. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengetahui jumlah karakter di dalam string. Untuk mengetahui jumlah karakter yang terdapat di dalam string, kita gunakan properti let sebagai contoh berikut ini. Kita buka lagi, kita var s sama dengan tanda petik Java script tanda petik titik koma, kita enter. S dot rank, lalu kita enter, hasilnya 10. Berikutnya kita akan belajar menyalin string. Proses penyalinan string maupun substring dapat dilakukan dengan memanggil metode substr atau substring. Metode substr dan subscript akan mengembalikan substring dari karakter yang terletak pada indeks awal sampai ke karakter yang terletak pada sebelum indeks terakhir. Perhatikan contoh di layar. Kita ketik lagi var s sama dengan script tanda petik titik koma, kita enter. S dot substring buka kurung 0,4 tutup kurung titik koma, menyalin substring dari indeks 0 sampai 3. Kita enter. Java, kita s dan substring buka kurung 4 tutup kurung titik koma. Ini penjelasan menyalin substring dari indeks 4 sampai akhir. Kita enter, maka dia akan muncul script. Kita substring ya teman-teman,
string buka kurung tutup kurung titik koma menyalin seluruh karakter di dalam string. Kita enter, maka dia akan muncul JavaScript. Berikut kita akan belajar mengganti string. Untuk mengganti substring di dalam string, gunakan metode replay. Parameter pertama dari metode ini adalah substring yang akan diganti, sedangkan parameter kedua adalah substring pengganti. Perhatikan contoh di layar. Kita var is sama dengan tanda petik pemrograman web dengan node.js, tanda petik titik koma, kita enter, s titik replace c buka kurung tanda petik node.js tanda petik koma tanda petik express tanda petik tutup kurung titik koma, lalu enter, maka pemrograman web dengan Express. Substring yang akan diganti muncul beberapa kali dalam string, maka yang akan diganti hanya substring yang pertama kali ditemukan. Perhatikan contoh di layar. Kita var s sama dengan tanda petik Ruby Python spasi Ruby Python spasi Ruby tanda petik titik koma, kita enter, s dot replace buka kurung tanda petik Ruby tanda petik koma tanda petik JavaScript tanda petik tutup kurung titik koma, lalu kita enter, maka dia akan muncul JavaScript Python Ruby. Muncul karakter di atas di dalam string. Untuk mengetahui karakter yang terdapat pada indeks tertentu di dalam string, gunakan metode char. Perhatikan contoh di layar. Kita var s lagi, s sama dengan tanda petik JavaScript tanda petik titik koma, enter, s dot char buka kurung 0 tutup kurung titik koma, memperoleh karakter pada indeks, kita enter. Selanjutnya kita s titik char buka kurung 4 tutup kurung titik koma,
ini memperoleh karakter pada indeks. Kita enter, stop error. Selanjutnya kita akan belajar mencari indeks dari karakter tertentu. Jika yang ingin dicari adalah indeks dari karakter tertentu, gunakan metode index of seperti berikut. Maaf, tadi ada kesalahan di atas. Sebenarnya s titik. Kita ulangi lagi, s titik char add buka kurung 0 tutup kurung titik koma, enter, maka hasilnya J. Selanjutnya kita coba lagi, s titik char add buka kurung 4 tutup kurung 4 titik koma, maka hasilnya S. Selanjutnya kita akan belajar mencari indeks dari karakter tertentu. Jika yang ingin dicari adalah indeks dari karakter tertentu, gunakan metode index of seperti contoh berikut. Kita function reverse string buka kurung s tutup kurung buka kurung kurawa, enter, var temp sama dengan tanda petik titik koma, enter, for let buka kurung let i sama dengan s titik length kurang 1 titik koma i lebih kecil sama dengan 0 titik koma i kurang tutup kurung temp plus sama dengan s tanda kurung siku i tutup kurung siku titik koma, lalu enter. Ada kesalahan, seharusnya for ya teman-teman, bukan vote. Kita gunakan anak panah atas saja untuk mempercepat. Function kita enter, var temp titik koma, enter, terus for seharusnya ya teman-teman, bukan vote, for. Oke, kita enter. Selanjutnya return temp titik koma, kita enter. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut: reverse string buka kurung tanda tip isi nama sorry teman-teman, tanda tip Antonius Awan Zaman, tanda petik,
tutup kurung, titik koma, enter. Berikutnya kita akan belajar bagaimana mengubah string ke huruf besar dan huruf kecil. String dapat diubah menjadi huruf besar atau kapital. Untuk mengubah menjadi huruf kecil, gunakan metode cola var case. Kita praktekkan. Oke, selanjutnya ada kesalahan sedikit tadi. Kita references reverse string, buka kurung, tanda tip, Antonius Awan Zaman, tanda tip, tutup kurung, titik koma, maka hasilnya akan seperti ini. Namanya akan terbalik. Berikut ini kita akan belajar bagaimana mengubah string ke huruf besar dan huruf kecil. Seluruh karakter di dalam string dapat diubah menjadi huruf besar atau kapital menggunakan metode top key. Untuk mengubah menjadi hasil huruf kecil, gunakan metode cola var case. Kita praktekkan. Di sini var a sama dengan tanda petik Antonius Awan Zaman, tanda petik, titik koma, kita enter. S titik to upper case, buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter. Agar masih ada error ya teman-teman. Sorry, ada kesalahan sedikit. Kita ulangi lagi. Var s, sebenarnya var s ya, bukan var a. Var s sama dengan tanda petik Antonius Awan Zaman, tanda petik, titik koma, kita enter. S titik to upper case, buka kurung, tutup kurung, titik koma, kita enter. Maka hasilnya Antonius Awan Zaman. Selanjutnya kita pakai huruf kecil, yaitu S titik S dot to lower case, kita buka kurung, tutup kurung, titik koma, kita enter, dan menjadi huruf kecil. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.